Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7 semester 1 SMPN 1 Melak. Nah, dengan Ibu Nur Krismawati, dengan yang kalian bisa panggil Ibu Risma. Materi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama ialah klasifikasi makhluk hidup. Lalu yang kedua kita akan mempelajari ciri-ciri benda di sekitar lingkungan kita. Lalu ada cara mengklasifikasikan. Lalu yang berikutnya ialah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini itu terdiri dari benda hidup atau makhluk hidup dan benda yang tidak hidup. Nah, masing-masing ini memiliki karakteristiknya tersendiri. Dalam bab ini kita akan pelajari karakteristik benda hidup atau makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita dan bagaimana sih cara kita mengklasifikasikannya atau berdasarkan apa kita mengklasifikasikannya. Seperti itu untuk pembelajaran kita yang selanjutnya. Yang pertama ialah pengertian klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Klasifikasi makhluk hidup ini dilakukan untuk mempermudah kita dalam mengenali keanekaragaman makhluk hidup ke dalam beberapa kelompok. Nah, akan sangat sulit mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam ini jika tidak dikelompokkan. Yang selanjutnya ialah yang kedua, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Pengertian benda mati. Nah, pengertian benda mati merupakan benda yang tidak hidup dan tidak bisa bergerak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti benda mati adalah benda atau barang yang tidak dapat bergerak sendiri dan tidak dapat bernapas, seperti yang ada di gambar, yaitu bola, jam, vas foto, batu, dan masih banyak lagi, merupakan benda mati. Nah, pengklasifikasian benda mati itu digolongkan berdasarkan ciri-ciri benda mati tersebut. Ciri-ciri yang pertama berdasarkan bentuk. Sebagaimana kita tahu bahwa bentuk daripada benda mati yang ada di sekitar kita itu berbeda-beda bentuknya, seperti motor yang berbeda bentuknya dengan TV, lalu ada vas foto yang berbeda bentuknya dengan mobil. Seperti itu untuk perbedaan dari bentuk ciri-ciri benda di lingkungan sekitar kita. Lalu untuk yang berikutnya ialah yang kedua, berdasarkan ukuran. Nah, setiap barang memiliki ukuran atau size yang berbeda-beda. Barang kecil dapat dikelompokkan dengan barang yang kecil juga. Lalu barang yang besar itu juga dapat dikelompokkan dengan barang yang besar juga. Lalu yang ketiga ialah warna. Nah, setiap benda mati pasti memiliki warna yang berbeda. Dari keberbedaan warna ini kita dapat dikelompokkan menjadi benda dengan warna yang sama seperti warna kuning, warna merah, dan warna lain-lain. Lalu yang keempat adalah tekstur permukaan. Setiap benda yang memiliki tekstur permukaan yang berbeda. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang bergerigi, ada yang berbulu, dan ada juga yang lainnya. Sebagaimana kita tahu, yang berikutnya ialah komposisi penyusun benda juga berbeda-beda. Ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari plastik, besi, dan lain-lain. Yang ketiga, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati itu dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Nah, makhluk hidup itu menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan antara lain seperti bergerak, bernafas. Pasti adik-adik tahulah ya untuk ciri-ciri makhluk hidup. Lalu ada tumbuh dan berkembang biak, lalu ada memerlukan nutrisi peka terhadap rangsangan.
Nah, untuk benda mati mereka tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Benda mati hanya dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran, warna, keadaan permukaan, dan bahan penyusunnya. Untuk ciri-ciri daripada makhluk hidup akan kita pelajari pada materi selanjutnya, ialah ciri-ciri makhluk hidup. Pertama ialah bernafas. Nah, bernafas dilakukan oleh semua makhluk hidup dengan cara yang berbeda-beda. Pada manusia bernapas menggunakan paru-paru yang dimana mereka memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berbeda lagi dengan tumbuh-tumbuhan, mereka bernafas memerlukan karbon dioksida dan mereka akan mengeluarkan oksigen, yang dimana hubungan tersebut merupakan hubungan yang timbal balik antara manusia dan tumbuhan. Yang berikutnya ialah energi. Nah, setiap manusia membutuhkan energi untuk kehidupannya sehari-hari, di mana energi tersebut diperoleh mereka dari makanan dan minuman. Selain manusia, makhluk hidup lainnya pun memerlukan energi seperti kambing yang ada di gambar, seperti hewan-hewan lainnya. Untuk tumbuhan, mereka bisa membuat energinya sendiri dari proses fotosintesis, seperti itu. Lalu yang berikutnya, kita sebagaimana manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas pada kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu aktivitasnya ialah bergerak. Nah, bergerak sendiri ialah suatu ciri-ciri daripada makhluk hidup yang dimana mereka melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Nah, sistem gerak itu terdiri atas rangka atau tulang, sendi, dan otot. Nah, ketiganya ini bekerja sama membentuk sistem gerak. Nah, yang berikutnya ialah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang pada kehidupan sehari-hari dapat adik-adik lihat ya. Nah, sedari kecil dan sampai dewasa atau sampai umurnya sekarang pasti terjadi perubahan tinggi atau massa tubuh yang bertambah seiring bertambahnya usia pada adik-adik. Nah, proses ini yang disebut dengan pertumbuhan. Lalu ada juga pasti adik-adik pernah lihat ya hewan yang mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu. Mereka akan bertelur, lalu telurnya itu akan menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Nah, kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Hal ini merupakan perkembangan. Nah, untuk pertumbuhan itu tidak dapat kembali, yang dimana mereka akan tetap seperti itu. Sedangkan perkembangan dapat kembali lagi. Misalnya untuk adik-adik yang memiliki kemampuan membaca. Nah, kemampuan membaca adik-adik akan terus meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. Nah, ketika usia dewasa, kemampuan membaca adik-adik itu akan lebih meningkat, dan ketika menuju usia lansia, kemampuan membaca adik-adik bisa menurun seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya ialah berkembang biak. Nah, makhluk hidup itu memperoleh keturunan dan disebut dengan berkembang biak dengan cara reproduksi. Nah, berkembang biak ini bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contohnya nih, adik-adik lahir dari ayah dan ibu, di mana ayah dan ibu dari adik-adik masing-masing ini mempunyai orang tua yang dipanggil dengan kakek dan nenek oleh adik-adik dan seterusnya. Hal ini dilakukan agar garis keturunan pada makhluk hidup itu tetap terjaga seperti itu. Yang selanjutnya ialah peka. Nah, peka terhadap rangsangan. Secara spontan pasti adik-adik pernah nih menutup kelopak mata ya ketika terkena sinar matahari. Nah, dari hal itu menunjukkan bahwa makhluk hidup mempunyai kepekaan terhadap rangsangan. Seperti contohnya pasti adik-adik pernah lihat ya putri malu. Nah, putri malu itu daunnya akan menguncap ketika disentuh. Lalu ada juga kaki seribu yang dimana mereka akan melingkar ketika terkena rangsangan sentuhan dari makhluk hidup lainnya. Lalu yang berikutnya ialah yang terakhir
Sebelum yang terakhir, kita akan membahas iribilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan, yaitu hewan dan manusia yang dilengkapi dengan alat indera untuk melihat dan telinga untuk mendengar, di mana dapat menanggapi rangsangan seperti hidung yang dapat mencium, lalu mata yang dapat melihat, dan telinga untuk mendengar. Nah, hal tersebut disebut dengan kepekaan atau iritabilitas. Mohon diingat ya adik-adik. Lalu yang berikutnya ialah adaptasi. Nah, adaptasi atau kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan ialah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, contohnya nih, tumbuhan yang hidup di tempat kering sedikit atau tempat yang sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal untuk mengurangi penguapan. Lalu untuk tumbuhan yang hidup di tempat yang basah, maka mereka akan memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Bisa adik-adik lihat di gambar juga. Di sini terdapat beberapa unggas atau burung yang dimana mereka itu memiliki paruh dan kaki yang memiliki bentuk berbeda-beda. Hal ini menyesuaikan makanan dan tempat tinggal mereka masing-masing. Jadi begitu untuk adaptasi. Semua makhluk hidup mengalami adaptasi. Sekian untuk materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya terima kasih.